Oke, ini ya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 1 ton ya. Dan ini berondolnya. Lahannya nggak lebar ya, cuman 100 batang aja sawitnya, nggak nyampe hektar ya. Ini hanya 100 batang. Dan nanti kita habis ini kita ke sana ya teman-teman ya, kita lihat-lihat kebunnya seperti apa dan cara perawatannya gimana ya. Oke teman-teman, ini kurang lebih 1 ton. Dan masalah BJR-nya ini ya 20 kilo ya per janjang ya, berat janjang rata-ratanya 20 kilo ya. Biasanya 50 tandan itu dapat 1 ton ya. Putaran kemarin 40 tandan mencapai 800 kilo. Oke, langsung saja kita review ke lokasi ya, ke kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri ya. Salam buat para petani sawit se-Indonesia. Bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga diberikan umur yang panjang, sehat dan sukses selalu. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview ya tentang penghasilan di kebun ini ya. Ini kebetulan kebun milik saya pribadi, dan ini sudah semak ya, karena beberapa waktu yang lalu saya ditimpa musibah, yaitu penyakit ya. Saya sakit, saya pun dirawat di rumah sakit ya selama beberapa hari, dan hari ini saya sudah sehat. Saya kembali mereview tentang kebun kelapa sawit ini milik pribadi ya. Hanya 100 batang penghasilan. Tadi sudah saya tunjukkan ya, di sana kurang lebih 1 ton ya. Ini hanya 100 batang. Sementara ini di lahan ini 2 hektar ya. Kadang pendapatannya hanya di sebelah ini ya. Seberang ini hanya 600 kilo, 500 kilo ya. Kelihatannya buahnya banyak ya di tepi-tepi ini, tapi yang di tengah ke sana buahnya nggak ada ya teman-teman ya, banyak yang kosong. Dan cara perawatannya juga kami berbeda. Yang sebelah sana ini jarang sekali dibersihkan, sementara saya ini ya kadang jarang tumbuh rumput ya. Ini karena saya sempat sakit kemarin, jadi belum sempat saya bersihkan. Untuk buahnya teman-teman bisa lihat, ini bukan bibit unggul ya, ini produksi sendiri bibitnya ya. Mempolibir sendiri, mencari di bawah pohon sawit yang sudah tua ya, sudah tinggi, dan buahnya kebetulan bagus. Oke teman-teman, ini hanya 100 batang ya, saya tunjukkan setiap per pohonnya ya. Dan ini pelepah kuning kelihatannya, buahnya juga masih banyak ya. Ini teman-teman, dan saya akan menunjukkan di sebelah sana juga ya. Di sana ada kebun milik abang ipar saya ya. Kita bisa lihatkan ya, di sana sekitar 200 batang kurang lebih ya, kebun milik abang ipar saya. Dan penghasilannya pernah sekali anjlok sampai hingga 300 kilo ya teman-teman. Sementara di kebun ini, di kebun yang saya rawat ini ya, ini anjloknya mungkin di angka beberapa waktu yang lalu di angka 600 kilo ya, itu anjloknya ya. Itu kemarin karena telat mupuk ya teman-teman ya, di angka 600 kilo. Dan saat ini penghasilan 800, kadang 1 ton ya, 800 kilo kadang 1 ton untuk saat ini ya. Kadang ada yang 900, anjlok-anjloknya mungkin 700 lah ya. Itu sudah anjloknya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya buahnya besar-besar. Nanti di akhir-akhir video ya akan saya beritahukan kepada teman-teman apa saja pupuk yang saya pakai ya. Pupuknya sangat sederhana ya, sangat sederhana, pupuknya nggak mahal ya. Dan itu dia teman-teman ya. Di sana ada yang terang sana, padahal jarang tersentuh oleh herbisida ya. Itu milik abang ipar saya, jarang tersentuh herbisida. Ini sudah ditebasnya ya, tapi masih belum siap sedikit. Dan ini memanjang ke sana ya teman-teman ya. Kebunnya panjang sekali ke sana, sekitar ada 200 batang. Ini penghasilannya terbanyaknya ya, 200 batang ini sekitar 1 ton 200 pernah keluar ya. Itu hasil terbanyaknya ya. Dan pernah saat anjlok hingga 300 kilo, dan bahkan pernah pecah 300 kilo ya, 200 sekian kilo ya. Dan ini dia kebun yang saya rawat, walaupun agak semak ya, karena ini sudah saya sakit kemarin, sudah agak telat untuk menyemprotan ya. Jadi kebunnya agak semak seperti ini ya. Biasanya ini bersih ya, tapi nggak masalah ya teman-teman. Kok semak rumput seperti ini nggak masalah ya, itu anjuran saya, tidak masalah. Yang penting piringannya disemprot dengan dosis volume rendah ya, dosis 50 cc saja. Jadi kalau masalah pupuknya, saya menggunakan pupuk yang murah ya teman-teman. Saya menggunakan untuk mengganti TSP nya ya. Masalah
Unsur haranya saya tidak begitu mempersoalkan ya, tapi yang jelas bukti di lapangan, Kisrit cap bola dunia bisa menggantikan TSP ya. Buahannya bisa berlapis-lapis ya saat menggunakan Kisrit cap bola dunia. Dan saya untuk menggantikan KCL-nya saya menggunakan Ponska ya yang subsidi. Saya nggak tahu masalah unsur haranya, tidak begitu saya perhatikan, cuman bisalah untuk menggantikan. Jika kita pakai KCL kan bobotnya memang lumayan ya, tapi saat pakai Ponska juga bisa untuk menggantikan ya bobotnya, walau lebih sedikit lebih unggul KCL, tapi bagi saya Ponska untuk pengganti pupuk KCL-nya. Dan ureanya tetap saya pakai urea, yang bersubsidi, dan penggantinya di saat urea itu saya tidak dapat yang subsidi ya, saya ganti dengan Kisrit Jerman ya. Teman-teman tahu Kisrit Jerman kan, yang seperti gula dia ya isinya ya, butiran-butiran lembut ya, itu dia Kisrit Jerman. Dan ini ya, itu buahnya teman-teman ya. Jadi pupuknya dalam kebun ini menggunakan urea subsidi, KCL jika ada, jika tidak saya menggunakan Ponska untuk penggantinya. Dan setelah itu ini dia buahnya teman-teman ya, mantap ya. Setelah itu Ponska, setelah itu Kisrit cap bola dunia ya. Jadi urutannya urea, Kisrit cap bola dunia, baru Ponska ya. Dan jangan lupa jika kita menyemprotnya, sehabis disemprot sebelum diberi pupuk-pupuk yang 3 tadi, beri pupuk dolomit dulu ya. Itu jika tanahnya, jika saat disemprot daunnya berubah agak-agak menguning ya, ada efeknya. Maaf ya teman-teman, ini pas sudah zuhur ya, ini jam 1 siang, jadi kalau kameranya saya arahkan ke atas agak gelap ya, karena matahari ada di atas. Dan ini sudah mengkal ya, tadi saat tadi manen ya, ini sudah mengkal, masih ditinggal ya, karena di sini sudah saya terapkan bentuk gaya panennya yang masak-masak saja, yang merah-merah saja ya. Kalau mengkal tidak diambil ya. Buahnya lumayan besar-besar ya. Dan ini masalah BJR, jika teman-teman bertanya ya, berat janjang rata-ratanya 20 kilo per tandan ya teman-teman ya, karena kemarin panen musim kemarin 800 kilo, itu hanya 40 tandan ya teman-teman. Dan ini ada sekitar 50 tandan, saya perkirakan nanti kurang lebihnya 1 ton ya. Dan ini yang sebelah sana sedikit lebih tua ya teman-teman ya, lebih dulu ditanam. Dan ini, tapi ini dulu tanamannya beda ya dengan saya menanamnya ini dulu sebelum saya merawat ini sudah ditanam ya. Jadi ini jaraknya 9,5 dan ini 98 ya, jadi beda. Dan bentuk pancangnya juga beda, memang saya bedakan. Dan itu buahnya juga nggak kalah ya teman-teman yang pertama, karena perawatannya saya samakan. Oke teman-teman, itulah tadi masalah perawatan di sini ya. Kalau bisa, sebisa mungkin ininya bersih saja ya, tapi kalau tidak bisa ya seperti ini saja. Tapi kalau bisa piringannya disemprot ya teman-teman, disemprot dengan volume rendah, yakni dengan dosis 50 cc saja ya. Dan itu juga tidak perlu terlalu basah rumputnya ya saat penyemprotan, untuk menjaga supaya jika kita menggunakan racun rumput yang sejenis kontak ya, bersifat kontak langsung, seperti racun yang hijau, seperti Gramaxon gitu misalnya ya, itu jika terkena tanah makanya dia akan berpengaruh ya. Karena kalau bentuk racun seperti itu, di mana kena di situ mati. Jadi akar ini jika kena, akar-akar ini ya, jika terkena dia, akar-akar yang masih hidup itu akan mati dia ya. Jadi kita usahakan jangan begitu basah ya, tidak apa-apa. Yang penting kita semprot, pupuk itu bisa lalu. Seperti ini saja sudah bisa lalu ya, seperti ini ya. Ini seperti ini, nggak perlu dibersihkan lagi ya kalau saya memupuk ya. Oke teman-teman, seperti itulah tadi ulasan singkatnya ya, cara perawatan saya. 100 batang ini mengeluarkan hingga 1 ton ya, bukan bibit unggul dan juga bukan pupuk yang mahal ya, pupuk murah saja saya pakai ya. Pupuk Kisrit cap bola dunia itu harganya 110.000 ya. Ini saya beri 5 sak, kadang 6 sak ya, 6 sak baru 600-an sekian ya, 660.000. Dan pupuk Ponska itu sekitar 180.000 ya. Saya beri 4 sak di sini, itu setiap 4 bulan atau 3 bulan sekali ya. Selama-lamanya saya 4 bulan ya, kadang 3 bulan sekali. Dan dolomit M100 itu hanya 50.000. Jadi
kita modalnya tidak terlalu banyak tapi hasilnya lumayan ya. Hasilnya tidak terlalu tinggi tapi lumayan sesuai dengan yang kita harapkan ya, karena pupuknya juga tidak pupuk mahal ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi seluruh petani sawit Indonesia. Saat ini kita mengalami harga yang sangat anjlok dari biasanya ya, karena mengingat harga pupuk sekarang mahal. Mari kita akali ya dengan cara mencari pupuk yang masih agak tidak begitu mahal tapi bisa menghasilkan buah yang lumayan ya teman-teman. Saya sudah berjalan 2 tahun dengan pemupukan pola seperti ini dan buahnya tetap ya nggak pernah turun dari 700 ya. Paling pernah sekali 600, itu hanya sekali ya, tapi tidak pernah turun dari itu ya teman-teman ya. Penghasilan rata-ratanya 800 hingga 900, kadang pernah mencapai 1 ton ya teman-teman. Ini hanya 100 batang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.